masih di Hitam Putih bersama dengan Ibu Sri. Ini adalah seorang TKW yang berhasil lolos dari kota Suria ya, yang pada saat itu dikuasai oleh ISIS. Nah, oke, baik. Dan saya dapat info katanya Ibu juga sempat melihat kepala-kepala orang yang baru dipancung. Iya Pak. Itu gimana ceritanya? Lagi kemana itu? Pas mau beli sayur-sayuran gitu. Lalu? Udah dilarang sama majikan ke hari Jumat. Kata majikan jangan pergi, ini hari Jumat. Emang kenapa kalau hari Jumat? Kan sering ada pengorbanan gitu kalau hari Jumat. Oh, kalau hari Jumat sering ada Iya, begitu? sering ada pengorbanan gitu. Tapi aku kan udah kesal di rumah terus, sudah 2 bulan, 3 bulan gak bisa keluar gitu. Udah aku bilang nggak apa-apa, aku beli sayur. Kan nggak ada apa-apa, nggak ada sayuran. Ya udah katanya ini uang kamu pergi. Terus aku keluar ya nggak segitu jauh sih, ya dari sini ke depan gitu. Aku ke sana pas lagi ramai ya, ada yang moto-moto, ada yang bagaimana gitu. Terus aku tanya orang sayuran itu, ini apa? Aku bilang kok rame-rame. Katanya yang jual sayuran tuh kamu jangan pergi. Jangan ke sana gitu? Jangan ke sana, jangan ngelihat gitu. Ada apa sih? Aku penasaran. Terus aku jalan aja gini. Pas ada yang keluar lidahnya, ada yang matanya masih melek gitu. Pas aku buang aja sayuran, aku kabur pulang. Sampai tengah jalan gak bisa jalan aku, saking kagetnya. Itu ada berapa kepala? 8 orang, 8 kepala. 8 kepala. Siapa mereka tuh nggak tahu? Nggak tahu, siapa-siapa itu nggak tahu. Masih baru itu, masih darahnya nyucus itu, belum kering. Terus Anda shock itu pada saat itu langsung? Iya, sok aku kabur terus, sayur-sayuran di tangan aku buang. Pulang ke rumah nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan, pas ada tetangga manggil majikan aku. Tuh katanya pembantumu di jalan, ambil. Terus majikan aku datang ambil aku. Kenapa? Katanya kaget lihat kepala. Kan aku udah ngomong kalau hari Jumat kamu jangan keluar. Berarti ini majikannya baik ya untuk? Ya alhamdulillah baik majikan aku. Majikannya baik, ya? Oke. Oke. Nah ini orang Indonesia banyak nggak yang di sana itu? Iya banyak, tapi di tempat aku nggak tahu sih. Di tempat aku kerja itu nggak tahu ada orang Indonesia atau nggak ada. Pernah tahu ada orang Indonesia yang gabung dengan ISIS di sana? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nah, Anda nggak pengen cepat pulang pada saat itu gimana? Iya pengen pulang, udah hampir baru 1 tahun masuk ISIS itu udah aku kepingin pulang, majikanku juga udah kepingin pulangin aku, tapi nggak bisa keluar dari sananya karena antara perempuan antara laki nggak boleh keluar dari situ. Maksudnya? Nggak boleh keluar, pokok dari negara ISIS itu, dari Raqqa itu nggak boleh ada yang keluar. Dari mana sih ini Raqqa? Raqqa. Nggak boleh keluar siapapun? Nggak boleh keluar siapapun. Kalau Anda ketahuan orang Indonesia? Ya mungkin kepalaku udah dipotong. Udah dipenjara. Dipenjara dulu, disiksa dulu baru dibunuh. Emang seperti apa biasanya kalau ketangkep itu di situ? Ya seperti kadang-kadang kalau nangkap orang di jalan itu digeret-geret. Nggak tahu apa salahnya nggak tahu. Berbuat apa, salah apa. Pernah lihat prosesnya gitu nggak? ISISnya ngejar-ngejar orang tuh sampai ditangkap terus disiksa gitu, pernah lihat gitunya? Enggak, kalau gitu enggak pernah sih. Cuma cerita orang gitu disiksa itu, katanya ada orang yang digeret di jalan. Oh digeret gitu, dengar ceritanya seperti itu. Itu makanya kita takut kalau jalan-jalan ke pasar sendirian, kalau bukan sama majikan. Berarti Anda tidak boleh ketahuan bahwa Anda bukan orang Indonesia dong? Nggak boleh ketahuan. Sedangkan aku keluar dari situ kan. Nah itu saya bingung pada saat ditanyain sama ISISnya, Anda jawabnya pakai bahasa Arab? Bahasa Saudi, kan dia orang Saudi. Bahasa Saudi? Iya. Nah kan cara kan Anda kalau jawab kan orang beda Raqqa, orang Raqqa sama Saudi lain bahasanya. Walaupun Arab juga tapi lain bahasanya. Oh, jadi memang intonasinya sedikit aneh, mereka tahu gitu. Iya. Kan dianya nanya bahasa Saudi, aku jawab juga bahasa Saudi, enggak bahasa Suri. Kalau dijawab sama bahasa Suri agak berat. Karena? Bahasa Arabnya berat. Suri itu bahasa Arabnya agak. Anda bisa bahasa Saudinya bisa? Iya bisa. Dia nggak curiga itu? Nggak curiga. Tapi kan aku sambil jalan aku nggak ngadapin gini. Oh, enggak. Aku jawab tuh sambil jalan pulang. Sambil jalan pulang. Oke. Bedanya apa sih bahasa Saudi dengan bahasa Surianya? Kalau di Saudi, boleh contohin nggak? Kalau dibilang hek, kalau di Surianya hek, kalau di Saudinya kida. Contohnya kalau saya mau ke toko gitu gimana? Ana bediruh su. Kalau di Saudinya
Anak udah lupa sih bahasa Saudi ini, udah lama sih. Udah lupa sampai ya? Udah lama sih itu Saudi. Udah lupa atau udah nggak mau inget-inget lagi tuh semuanya di sana? Bukan nggak mau ingat ya, udah lupa. Udah ada berapa tahun, 6-7 tahun gitu nggak ke Saudi. Nggak ke Saudi. Tapi pada saat itu ditanyain bahasa Saudi bisa jawab? Tapi kan saling soal jawab sama dianya bisa. Kalau mau nyoba sendirian kan nggak bisa. Oh, kalau nyoba sendirian nggak bisa pada saat itu. Udah lupa kan bagaimana jawabnya, bagaimana pertanyaannya gitu. Bisa ngeluar sih kalau sama itu. Anda pernah lihat apa aja? Orang ditembak atau apa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, baik. Terus gimana caranya kok bisa selamat akhirnya? Bisa balik ke Jakarta ini? Ke Indonesia gimana? Ya kan dibantu sama... Nah itu katanya Anda akhirnya mencoba menghubungi... Iya, mencoba menghubungin teman dan coba melihat di komputer gitu. Lihat di komputer? Di net, di mana gitu, bagaimana kita bisa pulang, cari apa namanya gitu. Apa sih, nomor teman aku dulu aku cari. Lalu? Terus ada keluar Facebooknya. Facebooknya? Terus, iya. Terus aku kirim sama lewat Facebook, aku bilang tolong bantuin aku, minta nomor telepon KBRI atau apa gitu. KBRI. Oke. Nah di Raqqa itu nggak ada Nggak ada. Adanya di Damaskus, di ibu kotanya gitu. Oke. Anda nggak bisa ke Damaskusnya? Nggak bisa, jauh. Oke. Lalu Anda mencoba hubungi KBRI gitu? Iya, saya minta tolong sama teman, terus teman ngubungin KBRI. Ngasih nomor HP majikan aku, terus orang KBRI ngebel ke majikan gitu. Emang kamu benar punya pembantu orang Indonesia gini-gini, iya. Tapi kenapa nggak dipulangin? Aku mau ngeluarin dari sini nggak bisa. Kita juga nggak bisa keluar. Ya udah katanya. Aku sini ngomong sama aku. Orang KBRI katanya, bagaimana katanya kamu pengen pulang? Iya, udah aku pengen pulang, aku takut di sini. Ya udah katanya nunggu sebulan 2 bulan untuk nyari orang yang jemput kamu. Nunggu sebulan 2 bulan untuk nyari orang yang jemput? Iya. Kan kalau nggak ada yang jemput nggak bisa Pak. Kita keluar dari Berarti harus ada orang yang bisa masuk ke Raqqanya dong? Iya, yang bisa masuk, yang bisa tahu jalan seperti nyeludup gitu. Bagaimana orang pergi nyeludup keluar. Sebulan 2 bulan gitu? Iya. Pas ada orang itu 6 hari kita di jalan. Akhirnya berapa lama? Berapa bulan? Nunggunya 1 tahun lah. 1 tahun? Iya. Iya nunggunya 1 tahun. Sedangkan nunggunya 1 tahun? Iya. Nggak keburu ditembak itu 1 tahun? Tapi kan ada lubang dalam tanah, kita sembunyi kalau dengar pesawat lari. Oh sampai ada lubang dalam tanah? Iya. Kalau udah mulai pesawat ngebom itu udah kita di dalam tanah aja. Ibu kayak cerita di film-film ya? Oh makanya itu lubang dalam tanah dibuat gitu atau gimana? Iya, di bawah rumah gitu, seperti itu, terus bikin lubang. Di situ bikin kamar mandi, bikin WC gitu. Oh ya? Iya, takutnya kalau ada pesawat kan, kadang-kadang kalau waktu ngebom pesawat itu 24 jam gak berhenti. Entah kemana bomnya pergi, entah kemana, kita kan jadi takut. Turun aja ke bawah. Kalau udah masuk ke bawah tuh udah ngerasa aman gitu? Aman gitu, walaupun suaranya nggak kedengaran. Kedengaran sih tapi nggak segitu kita dengar ke atas. Gitu. Nah itu berarti di bawah berapa orang? Cuma saya dengan majikan. Pernah berapa lama di bawah itu? Ya seandainya setelah ada pesawat aja. Kalau udah nggak ngebom pesawat kita naik ke atas. Sehari full pernah? Iya, kadang-kadang dari malam. Kadang seringnya ngebomnya dari jam 11 gitu, jam 11 malam sampai dohor gitu. Duduk aja di sana. Dalam. Berapa besar itu di bawah? Ya sekitar seginilah. Bagaimana satu kamar WC gitu. Satu kamar dan ada WC-nya. Oke, baik. Kita terhubung dengan Bapak Sidik ya? Sidki, ini adalah pejabat KBRI Damaskus. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore Mas Dedi. Ya, saya dengan Ibu Sri ini yang sudah ada di Indonesia ini. Saya dengar bahwa butuh hampir 1 tahun untuk menyelamatkan Ibu Sri. Betul itu Pak ya? Ya, memang karena sejak kami terima informasi sampai akhirnya bisa kami selamatkan di ibu kota Damaskus memang hampir 1 tahun waktunya. Kenapa bisa selama itu Pak? Apa yang menyebabkan selama itu? Yang bikin lama itu karena kondisi Raqqa, tempat ibu Sri itu bekerja itu tertutup aksesnya.
baik masuk maupun keluar. Jadi kita memang butuh cara yang tepat untuk menyelamatkan industri, keselamatan bagi orang yang menyelamatkan, juga keselamatan bagi industri itu sendiri. Dan kami juga menunggu kondisinya itu relatif aman sehingga kita bisa melewatkan mentransfer bus itu dari Raqqa ke Damaskus. Gitu. Oke, artinya sangat berbahaya tindakan yang dilakukan untuk penyelamatan itu sangat berbahaya ya? Sangat berbahaya. Berbahaya untuk industri, juga berbahaya bagi orang yang kita utus untuk menyelamatkan industri itu. Oke, yang diutus itu orang Indonesia bukan, Pak? Bukan, yang diutus itu memang orang Suriah yang mengenal wilayah Medan, perjalanan dari Raqqa ke Aleppo saat itu. Ya, kalau orang asing itu akan lebih sulit lagi karena memancing perhatian. Ini memang orang Arab tempat yang diutus. Oh, memang harus orang sana berarti ya, Pak ya? Baik. Betul. Ini saya dengar ceritanya bahwa setiap hari Ibu ditelepon dari KBRI ya untuk ditenangkan juga, betul? Ya, kami sebetulnya lebih tepatnya oleh pengacara kami yang berada lokasinya di Aleppo. Jadi selain di Damaskus, KBRI Damaskus ini memiliki cabang kantor konsuler. Selain di Damaskus ada di Aleppo dan di Latakia. Nah, Ibu Sri ini terdekat kita selamatkan dari Raqqa ke Aleppo. Jadi memang kita berkoordinasi juga dengan kantor-cabang kita di Aleppo. Jadi telepon dari Aleppo ke Raqqa. Oke, Pak, saya bisa tahu apakah ada catatan berapa banyak orang Indonesia yang masih terjebak di sana menurut KBRI? Hitungan kasarnya sekitar ada 1.000 orang, Mas Deddy. 1.000 Baik orang? yang lebih banyak yang tidak resmi. 1.000 orang itu yang masih terjebak di wilayah konflik Suriah ini. Oh, Sementara yang kita tampung di shelter KBRI, sekarang ini per hari ini jumlahnya 38. Jadi sedikit demi sedikit kita selamatkan mereka itu, dikembalikan, direpatriasi kembali ke Indonesia. Oh, oke, baik. Ya, kalau kondisi sendiri sekarang di Suriah bagaimana, tahu tidak, Pak? Tahu kan saya di sini sekarang di Suriah. Kondisi di Damaskus sekarang ini relatif lebih tenang dibandingkan beberapa bulan ke belakang. Sejak pasukan Rusia itu masuk ke Suriah, membantu pemerintah Suriah, kondisinya relatif lebih tenang karena pemberontak itu juga baik itu terorisme maupun pemberontak oposisi nasional itu ditekan betul oleh koalisi Rusia dan Suriah. Relatif lebih tenang dari itu. Oke. Kalau dari KBRI-nya sendiri ada sanksi apa? Apakah diberikan sanksi pada agen yang membohongi Ibu Sri atau itu bukan urusan dari KBRI? Yang kedua lebih tepat jawabannya itu, Mas. Bukan urusan KBRI karena ya? itu adalah kewenangan pemerintah Suriah untuk memberikan menjatuhkan sanksi kepada agen-agen itu. Kita hanya bisa melaporkan kepada pemerintah Suriah agar menindak agen-agen yang nakal itu, karena bukan hanya 1-2 orang TKI yang ditipu itu, sudah ada ribuan orang seperti itu. Ribuan orang ya? Beberapa agen ditutup oleh pemerintah Suriah. Ya, untuk yang agen yang di sini juga kita sudah laporkan ke pihak yang berwenang di pemerintah. Oke, apakah Bapak tahu tidak bahwa apakah ada korban juga dari orang Indonesia yang di sana, Pak? Kalau korban karena peperangan tidak ada. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada dan jangan sampai ada korban karena peperangan di sini. Banyak korban-korban yang perdagangan manusia itu juga banyak. Ada TKW yang katakanlah meninggal bunuh diri atau lompat dari lantai 5 apartemen itu ada. Tapi mereka bukan korban perang, tapi korban perdagangan manusia. Bunuh diri, Pak? Halo? Ya, halo. Banyak yang bunuh diri? Tahun lalu ada 1 orang yang bunuh diri. Itu TKW atau apa? Itu TKW. Kita tidak menyebut TKW, Mas Deddy, karena mereka itu korban perdagangan manusia yang dikirim ke Suriah secara ilegal dan unprocedural. Ada 1 orang yang meninggal pada akhir Desember yang lalu, 2015. Oke, kalau Ibu Sri ini termasuk TKW atau korban perdagangan juga? Ibu Sri ini termasuk TKW, karena dikirim ke Suriah sebelum moratorium penghentian pengiriman tenaga kerja ke Suriah. Ibu Sri kan datang 2010. Nah, penghentian pengiriman itu mulai berlaku sejak 2011. Oh, tapi setelah itu jadi perdagangan ya, karena setelah itu tidak bisa pulang, dibohongin setelah itu ya? Seharusnya pulang Bu Sri itu tahun 2013. Nah, jadi Bu Sri itu masuk ke Suriah itu secara resmi, tapi mulai di Raqqa, di perdagangan ke sana sini itu yang ilegalnya itu di situ. Sejak sampai Suriah harusnya pulang 2013, jadi sejak 2013 sampai 2016, Bu Sri itu bisa dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia, karena harusnya segera pulang setelah selesai kontrak itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sidki, mudah-mudahan
warga negara Indonesia di Suriah banyak yang bisa diselamatkan segera mungkin. Terima kasih banyak Pak, selamat Baik, sore terima dari kasih sini. juga Mas Dodi. Baik, jadi Anda awalnya TKW tapi ending-ending TKW. jadi korban perdagangan manusia karena ditipu akhirnya ya? Iya ditipu, akhirnya ditipu. Harusnya pulang pada saat itu? Sebenarnya harus pulang, aku minta pulang, kata agen yang di Suriahnya katanya nggak ada pesawat. Bagaimana kamu pulang nggak ada pesawat, nggak ada kedutaan KBRI gitu, nggak ada, ketutup. Nah nanti bukanya katanya 2 tahun lagi, 1 tahun lagi gitu. Kamu daripada habis uang duduk di agen lebih baik kamu kerja. Itu sampai aku dijual ke Reka. Ya kita juga mikir ya daripada duduk sebulan 2 bulan habis uang kita untuk belanja makan sendiri. Lebih baik aku kerja. Itu dijual ke Reka. Dijual tuh gimana maksudnya? Ya diopor gitu. Diopor dianya ngambil uangnya. Oh, si agent itu ngambil uangnya. Oke. Anda tidak bisa pulang. Iya nggak bisa pulang. ISIS-nya masuk gitu ya. 3 bulan kerja di situ ISIS-nya baru masuk. 3 bulan kerja, pada waktu 3 bulan pertama santai-santai? Baru pertama santai aja. Pas mau, ya udah tengah mau nginjak 4 bulan gitu, ISIS-nya masuk. Bu, mau ke sana lagi nggak? Ya nggak mau. Fokus. Kapok. Enggak, berarti masih fokus. Nggak kapok. Ya, enggak. Ya jangan ya Bu ya. Serem dengernya aja di sini pada pas Enggak, pengumuman. boro-boro pergi ke sana, di sini aja dengar pesawat aku hari Oh, jadi kemarin trauma. ini gini aku tutup telinga. Tutup telinga dengar suara motor keras saja udah tutup telinga aku. Lihat kepala orang trauma nggak? Iya trauma. Enggak, kalau masih nyambung sama leher kagak sih Kak. Kan nyambung masih. Iya. Terus apa yang teringat di sana, kejadian apa yang paling diingat? Ya bom-bom itu ya aja yang teringat gitu. Bagaimana loncatnya bom jatuhnya gitu. Kalau kadang-kadang aku kalau datang pesawat itu diginiin. Kemana jatuhnya arahnya bom itu jatuh. Kalau dekat ke kita kan bisa lari. Kalau jauh ya biar aja. Oh jauh ya. Ibu jadi ngelihat bomnya tuh Iya. gitu. Kan kita misalnya kan ada halaman rumah majikan kan kalau lihat pesawat gini aja kitanya. Apa jatuh bom itu ke kita atau agak jauh? Kalau agak jauh ya berdiri aja di situ. Kalau dekat gitu masuk Masuk ke bunker. ke itu. Lubang. Itu. Lubangnya anti bom juga nggak Bu? Iya. Oh iya. Iya, walaupun bagaimana gitu kan rumah tetangga kena bom kena apa kan jadi nggak kena ke kita kaca-kacanya gitu. Itu setiap rumah ada lubang bunker itu nggak? Nggak tahu. Cuma majikan itu yang bikin aku. Nah nggak majikan tahu itu benar. bikin pada saat apa? Udah masuk ISIS, udah mulai pesawat ngebom itu kan lihat aku ketakutan, jadi dia bikin sewa orang gitu, orang laki suruh bikin. Berarti majikannya baik banget ya? Baik, alhamdulillah. Namanya baik, siapa? Lagi nonton nggak? Nggak tahu, nggak ada. Nggak ya? Nggak ya? Susah. Tapi pernah nggak kepikiran bahwa putus asa gitu, wah ini kayaknya udah nggak bisa pulang, bisa mati di sini nih. Enggak, Gitu. enggak pernah putus asa aku. Kalau orang masih bisa apa namanya nggak bakal aku putus asa. Pasti jalan apapun pasti aku keluar dari sini. Tetap yakin bisa Nih ya, keluar yakin aku bisa keluar. Teman Ibu masih ada yang di sana nggak? Ya kalau di tempat aku kerja tuh nggak tahu sih, ada atau nggak ada. Nggak tahu. ya? Ini Karena pada selama aku di situ nggak pernah ketemu gitu sama orang Indonesia. Nggak pernah. dan ini katanya perjalanan kaburnya itu berapa jam? Perjalanan kaburnya itu 6 Mendaki hari. gunung. 6 hari. 6 hari. 6 hari itu tanpa stop itu 6 hari masuk ke hutan-hutan gitu Iya, ceritanya ya. masuk ke hutan, gunung gitu bagaimana. Sedangkan yang jemputnya juga melalui jalan itu. Apa jalan itu aman atau tidak gitu. Jadi dia juga selidiki Dia dulu ya. juga datang jemputin aku tuh jalanin jalan itu dulu. Oke, nanti kita cerita tentang hal itu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.